Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja lisan kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk Allah memberikan kepada kita nikmat yang sangat besar, yaitu Islam dan iman. Terutama kalau kita berada di atas kemurnian menjaga sunnah Nabi SAW, dan ini adalah sebuah nikmat yang tidak terhingga, sehingga dipastikan setiap amal-amal yang kita kerjakan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena mengikuti utusannya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita tinggal mempertahankan kehidupan ini sampai wafat. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita. Perlu kita sampaikan bahwasanya Al-Quran bukan tulisan seorang manusia yang mungkin buku itu bestseller, atau mungkin karena penulisnya terkenal dan banyak fansnya. Tapi ini adalah kalamullah, ini adalah kitabullah, ini adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala yang merupakan panduan hidup. Dan kita jadi mengenal diri kita sendiri sebagai manusia. Kita mengenal siapa pencipta kita, pencipta alam semesta ini, yang mengatur pergantian siang malam, turunnya hujan, musim-musim secara umum. Bahkan yang menciptakan laki-laki dan perempuan, manusia, jin, hewan-hewan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita. Dan juga kita tahu dari Al-Quran mana yang dibolehkan dan tidak dibolehkan oleh sang pencipta Allah SWT, yang nanti lebih dirincikan lagi dan melalui hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Al-Quran ini, teman-teman sekalian, memang panduan hidup. Jangan hanya sekedar dianggap seperti buku biasa. Kenapa kita menyinggung di awal pembukaan ini? Karena banyak orang menganggap Al-Quran itu hanya sebagai hiasan dinding saja, atau rak bukunya yang ditulis misalnya ayat-ayat tertentu lalu dipajang, tidak pernah dibaca sama sekali. Dengan fikiran mungkin sebagian orang di antara kaum muslimin, semoga Allah berikan hidayah, tulisan Al-Quran yang dipasang di dinding itu bisa mengusir syaitan. Padahal ini tidak benar, ya. Al-Quran itu akan berfungsi kalau dia dibaca. Nah, makanya kalau kita misal tidak bisa tidur di malam hari, maka cara yang paling simpel adalah coba ambil Al-Quran kemudian baca. Pasti akan mengantuk karena syaitan tidak ingin kita membaca Al-Quran. Berarti menandakan ada syaitan di situ, ya, dan dia akan jauh kalau kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala darinya, ya, melalui atau dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui Allah Subhanahu wa taala kita minta agar dijauhkan dari syaitan tersebut. Al-Quran ini kitabullah, ya, kitab Allah Subhanahu wa taala, berisi semuanya kalamullah, ayat-ayat mulia, panduan hidup. Yang ingin mencari tentang kisah umat-umat sebelum kita dan kisah awal penciptaan manusia Nabi Adam alaihissalam ditemukan dalam Al-Quran. Kalau dia ingin tahu tentang apa yang dia harapkan atau dia ingin dapat dari kebahagiaan selama dia hidup, dan panduan hidupnya juga ditemukan. Kalau dia ingin tentang sesuatu akan datang, hal-hal gaib, tentang kematian, alam barzah, atau alam kubur biasa dikenal, ya, kemudian hari kebangkitan, kemudian surga dan neraka juga ditemukan semuanya. Jadi kitab yang sangat lengkap. Oleh karena itu kita harus menanamkan dalam diri kita, kita membutuhkan Al-Quran. Jadi bukan Al-Quran yang membutuhkan kita. Ya, kenapa sebagian orang bahkan malas sekali membaca Al-Quran, tidak pernah mentadabburi, merenungi makna-maknanya, bahkan tidak terfikir untuk menghafal sebagian, apalagi semua dari surah-surah Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran, atau juga mengamalkan isinya, karena mereka menganggap tidak penting, belum memahami kedudukan Al-Quran itu sendiri. Al-Quran ini, teman-teman sekalian, ya, adalah kitab yang paling sempurna dari semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Fatir, surah nomor 34, ya, ayat 29 sampai 30, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Itu ayat 29, liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidum min fadli innahu ghafurun syakur. Ini ayat 30-nya. Terjemahnya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitabullah atau kitabnya Allah, Al-Quran. Ini Allah puji pertama sekali di ayat 29 surah Fatir. Orang-orang yang suka membaca Al-Quran dan mendirikan solat. Dan dalam solat pun ada bacaan Al-Quran, sebagaimana tidak asing buat kita baca surah Al-Fatihah, baca surah setelah Al-Fatihah,
Ya. Dan juga menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan bersedekah. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Maksudnya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat 29. Ayat 30-nya, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri atau tahu menilai kebaikan seseorang. Ya. Ibnu Katsir, seorang ahli tafsir, berkata rahimahullah, qala Qatadah rahimahullah, kana Mutarrif rahimahullah idza qara hadhihi al-ayah yaqul hadhihi ayal qurra. Ya. Qatadah yang wafat tahun 118 Hijriah rahimahullah berkata, Mutarrif ya, bin Abdullah, seorang tabi'in yang wafat tahun 95 Hijriah. Jadi Qatadah adalah muridnya, wafat tahun 118, sementara Mutarrif ini seorang tabi'in yang belajar langsung dari sahabat, wafat tahun 95 Hijriah. Kita ketika atau jika Mutarrif membaca ayat ini, ia mengatakan inilah ayat orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Inilah ayat-ayat pujian bagi orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Asy-Syaukani, ini seorang ulama juga rahimahullah yang meninggal di tahun 1281 Hijriah, berkata, ay yastamiruna ala tilawati wa yudawimunaha. Yaitu orang-orang yang dipuji dalam Al-Quran adalah orang yang terus-menerus membacanya dan menjadikan sebagai pola atau kebiasaannya. Nah ini teman-teman sekalian, berarti tidak asing kita bisa tangkap apa yang kami baru sampaikan tadi tentang kedudukan Al-Quran dan bagaimana seharusnya seseorang muslim itu selalu membaca Al-Quran. Kita dengarkan bagaimana hadis-hadis Nabi SAW. Saking mulianya Al-Quran sampai Allah menjadikan pahala di setiap hurufnya. Di setiap hurufnya. Hadis yang sangat masyhur, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun, ya, wal hasanatu bi asyri amsalha, la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca satu huruf, bukan lagi satu kata, satu kalimat, satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu pahala untuk bacaan tersebut. Dan ketahuilah, satu pahala atau satu kebajikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Maksudnya 10 pahala per hurufnya. Ya. Dan kata Nabi SAW, aku tidak mengatakan alif lam mim. Kita tahu di awal surah Al-Baqarah misalnya, alif lam mim. Itu satu huruf. Tapi dibagi lagi, alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Artinya alif, lam, mim dapat 30 pahala. Ini bukan main-main teman-teman sekalian. Betapa ruginya orang kalau melewatkan satu hari tanpa membaca ayat Al-Quran. Walaupun cuma Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya. Sudah berapa banyak pahala yang didapatkan. Apalagi kalau dia juga menjalankan baik dalam sholat ataupun misalnya dalam zikir pagi petang. Zikir kadang dibaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali misalnya. Maka itu pahalanya luar biasa melimpahnya gitu ya. Apalagi kalau dia juga coba menambah hafalannya, ya, kalau dia setiap hari bisa menambah 1 lembar bagus, beberapa ayat bagus, tidak bisa seminggu sekali, tidak bisa sebulan sekali, tidak bisa setahun sekali. Minimal hafalan kita bertambah. Sehingga kita tidak selalu berada di hafalan yang sama saja. Ya, sehingga kita bisa menambah karunia dari Allah Subhanahu wa taala karena memuliakan buku ini. Selanjutnya tentunya ya, ada sebuah hadis juga diriwayatkan oleh Ad-Darimi dan disahihkan oleh Syekh Albani dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala ta'allamu hadzal Qur'an fa innakum tu'jaruna bi tilawatihi bi kulli harfin 10 hasanat. Ama inni la aqulu bi alif lam mim walakin bi alif wa lam mim wa mim bi kulli harfin 10 hasanat. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, pelajarilah Al-Quran ini. Karena sungguhnya kalian akan diganjar, diberikan balasan dengan membacanya, membaca setiap hurufnya 10 pahala. Ya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif, lam dan mim setiap itu dianggap satu huruf dan akan dibalas 10 pahala. Begitu juga ini sejalan tentunya dengan ayat Al-Quran. Artinya kalau Anda berbuat dosa, kita manusia bisa saja berbuat dosa ya. Maka makin banyak pahala yang kita dapatkan dalam sehari, maka makin banyak juga dosa kita yang dibersihkan.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Hud, surah nomor 11 ayat 114, berbunyi innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan-perbuatan buruk atau dosa. Begitu juga tentunya ada motivasi untuk memperbanyak baca ayat-ayat Al-Quran. Contoh, hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami'. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man qara'a bimi'ati ayatin fi laylah kutiba lahu qunutu laylah. Barang siapa yang membaca 100 ayat pada satu malam, dituliskan baginya pahala solat semalam suntuk. Ya, ini pahala yang luar biasa gitu ya. Intinya ada motivasi untuk membaca dan memperbanyak ayat-ayat Al-Quran. Makanya para salaf dari kalangan tabi'in, dari kalangan sahabat tabi'in, tabi'in dan orang-orang saleh, dan semoga kita termasuk bersama mereka, itu tidak pernah luput untuk mengkhatam Al-Quran setiap berapa hari sekali. Ada yang 3 hari sekali khatam, ada yang 7 hari, ada yang 10 hari, ada yang sampai 1 bulan. Intinya sebenarnya mereka rutin membaca karena mengejar keutamaan membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran ini teman-teman sekalian bisa membaca walaupun tidak mengerti artinya. Itu hak pertama Al-Quran, dan Al-Quran memiliki 4 hak dari kita. Kita membaca tanpa mengerti artinya, mengkhatamnya. Mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, terus sampai An-Nas. Dari surah nomor 1 sampai surah nomor 114. Kemudian kita ulangi lagi, begitu terus. Kemudian yang kedua, tadabbur. Tadabbur ini kita membaca sambil merenungi maknanya. Dan ini tidak harus berurut dari surah nomor 1 sampai surah nomor 114. Boleh kita pilih surah mana saja yang paling menggelitik buat kita, paling menarik buat kita. Tidak masalah, kita mulai di situ dan kita tadabbur, merenungi artinya. Yang ketiga adalah menghafalnya, dan yang keempat mengamalkan isinya. Kemudian di dalam hadis yang lain juga, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Ini tentang keutamaan baca Al-Quran. Hadits yang masyhur, kata Nabi SAW, ayuhibbu ahadukum idha raja'a ila ahlihi an yajida fi thalatha khalifatin idhamin simanin. Qulna na'am. Qala فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاة خير له من 3 خليفات عظام سمان. Kata Nabi SAW, maukah salah seorang dari kalian jika dia kembali ke rumahnya mendapati di dalamnya ada 3 unta yang dalam kondisi hamil, gemuk, dan besar. Artinya unta ini ya sangat bernilai gitu ya. Kalau di alam hewan-hewan atau hewan ternak ini ya. Karena unta yang hamil akan melahirkan anak unta lagi, kemudian gemuk berarti daging dan lemaknya banyak, serta juga besar ya. Bukan hanya unta kecil, tapi memang besar. Jadi berkumpul semuanya. Para sahabat mengatakan tentu saja. Siapa yang tidak mau pulang ke rumahnya? Ya Rasulullah, tiba-tiba di rumahnya ada dapat 3 ekor unta. Semuanya untanya lagi hamil, gemuk, dan juga ya besar. Maka kata Nabi SAW, salah seorang dari kalian jika membaca 3 ayat dalam sholat, lebih baik baginya daripada mendapatkan 3 unta hamil, gemuk, dan juga besar. Dalam riwayat yang lain juga dikatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, maukah seseorang di antara kalian menuju ke Buthan atau Aqiq? Ini 2 lembah yang masyhur di Madinah. Tidak ada penghuninya di masa itu. Lalu kemudian dia membawa pulang unta-unta di sana tanpa memutus silaturahim, tanpa mengambil hak kerabatnya, tanpa juga mencuri. Jelas-jelas dia halal bagi dia, unta liar, tidak ada pemiliknya. Maka kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau seseorang dari kalian ya membaca 1 ayat lebih baik daripada 1 unta, 2 ayat lebih baik daripada 2 unta, 3 ayat lebih baik daripada 3 unta, 4 ayat lebih baik daripada 4 unta, dan seterusnya. Ya. Dan ini teman-teman sekalian berarti menandakan besar sekali keutamaan dalam membaca Al-Quran gitu ya. Belum lagi hadis Nabi SAW yang lain riwayat Imam Muslim, bahwasanya orang yang mahir membaca Al-Quran ini akan menjadi saksi bahasan kita berhubungan dengan nanti poin A, masalah mat dan wakaf ya. Artinya nanti akan kita bahas tentang tata cara membaca Al-Quran yang benar. Ini akan memiliki keutamaan tersendiri. Jadi bukan baca asal-asalan gitu ya. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha,
Semoga beliau diselamatkan dan selalu disucikan namanya dari orang-orang Syiah yang selalu saja mencaci maki dan menghina beliau. Radhiyallahu anha, kekasih Nabi SAW. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah, walladhi yaqra'u Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajran." Kata Nabi SAW, seseorang yang mahir sekali, lancar, fasih, benar makharij hurufnya, dari alif, ba, ta, sa sampai ya, semuanya benar penyebutannya, 28 huruf hijaiyah. Kemudian dia juga benar dalam tajwidnya, ya, bagaimana dia memberikan hak masing-masing huruf-huruf ini bila disambung satu sama yang lain, ya, menjadi kata atau kalimat pun, misal contoh, ya, dan juga dia memiliki suara yang indah. Nah, semua masuk di dalamnya di situ, ya. Maka orang-orang ini, kata Nabi SAW, seorang yang lancar dan fasih baca Al-Quran, kedudukannya akan bersama dengan para malaikat yang mulia. Ini gak main-main itu, ya. Jadi kita akan bersama dengan malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah SWT, hanya dengan mahir membaca Al-Quran. Dan yang senantiasa selalu taat, yang maksudnya seorang yang lancar dan fasih baca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa taat kepada Allah. Ini ciri malaikat. Adapun orang yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata di dalamnya, namun dia tetap berusaha membacanya, maka baginya 2 pahala. Baginya 2 pahala. Begitu juga dengan hadis riwayat Muslim, orang yang baca Al-Quran akan menjadi penolong baginya pada hari kiamat. Hadis yang masyhur, hadis Abu Umam Al-Bahili radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW mengatakan, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran rutin, jangan pernah tinggalkan satu hari pun kecuali membaca Al-Quran, karena dia akan datang pada hari kiamat menjadi penolong bagi para pembacanya. Penolong bagi para pembacanya, gitu ya. Dan cukup banyak tentunya ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis, ya, yang menyebutkan tentang keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quran. Dan tentunya teman-teman sekalian, kita tidak bahas ini semuanya karena kita akan coba masuk ke bahasan kita di 2 poin tadi yang kami sampaikan. Baik, kita sekarang masuk ke di halaman 170 di buku kita bagi yang pegang bukunya, di bab 9 tentang masalah sunnah seputar membaca Al-Quran. Setelah tadi kita dengarkan panjang lebar, dan insya Allah saya yakin sudah cukup itu, ya, mewakili agar kita termotivasi membaca Al-Quran dan juga tidak pernah meninggalkannya, adalah ada sunnah seputar membaca Al-Quran yang banyak ditinggalkan oleh orang. Karena judul buku kita ini sebenarnya bukan fokus ke sunnah-sunnah Al-Quran, tetapi lebih banyak kepada sunnah yang terlupakan, jarang orang lakukan, gitu kan. Poinnya adalah mat dan wakaf dalam bacaan Al-Quran. Terkait sunnah-sunnah Nabi yang ditinggalkan dalam membaca Al-Quran, dalam masalah ini terdapat 2 hadis. Dimulai dari mat dulu. Apa itu mat akan kita jelaskan nanti, ya. Yaitu hadis, ya, Anas ibn Malik radhiyallahu anhu dari Qatada. Dia pernah bertanya kepada Anas ibn Malik perihal bacaan Al-Quran Nabi SAW. Maka Anas pun radhiyallahu anhu berkata, "Kana yamuddu madda." Bahwasanya Nabi SAW memanjangkan bacaan yang memang harus dibaca panjang. Berarti definisi mat adalah memanjangkan bacaan ayat-ayat Al-Quran atau huruf yang memang harus dipanjangkan. Ada riwayat lain, Qatada menceritakan bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, masih orang yang sama tadi, pernah ditanya oleh seseorang mengenai bacaan Al-Quran Rasulullah SAW. Maka beliau menjawab, kanat madda thumma qara'a bismillahirrahmanirrahim yamuddu bi bismillahi wa yamuddu fi ar-rahmani wa yamuddu bi ar-rahim. Bacaan beliau, ya, bacaan Nabi SAW adalah mat, ada yang dipanjangkan. Beliau membaca misalnya Bismillahirrahmanirrahim dengan memanjangkan bacaan pada kata-kata Bismillah, gitu, ya. Jadi dia antara kali kata-kata ini ada matnya, Bismillahirrahmanirrahim, gitu, ya. Bismillah, kemudian Ar-Rahmani, di atas mim itu ada alif, ya. Jadi sedikit dipanjangkan Ar-Rahmani, ya. Kemudian juga Ar-Rahim, setelah ha ada ya yang sukun, maka dibaca Ar-Rahim, gitu, ya. Jadi ada matnya di situ.
Kemudian penulis coba menambahkan dari dua riwayat ini berhubungan dengan masalah hukum mat, memanjangkan sebagian bacaan dalam ayat-ayat Al-Quran. Kata penulis berkaitan dengan definisi mat yang disebutkan di atas, Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Fathul Bari menjelaskan, mat dalam membaca Al-Quran ada dua macam. Ya, ada dua macam. Yang pertama mat asli dan yang kedua mat ghairu asli. Quran lebih terjemahnya mat yang asli dan mat yang bukan asli. Nah, atau bacaan panjang yang asli dan ada bacaan yang bukan asli. Seperti itu kurang lebih terjemahan dari terlihatnya. Nah, kalau mat asli, yakni memanjangkan bacaan huruf yang diikuti oleh huruf alif, waw, ataupun ya. Seperti tadi contohnya sudah disebutkan, mat asli itu contoh bismillah tadi ya. Bismillah, Allah itu, kalau dalam bahasa Arab teman-teman sekalian, kan kita kalau tulisan itu alif, lam, ha, itu Allah ya. Tapi dalam bahasa Arab kalau ada tasydid ya, itu berarti dia double huruf ya. Sehingga sebenarnya Allah itu adalah alif, lamnya 3 kali, baru ha. Nah ini ada panjang karena ada alif di situ ya. Maksud saya di sini biasa di atas tasydid itu ada dikasih tanda seperti alif kecil ya. Atau juga ya disebutkan antara di sini Ar-Rahman ya. Contoh tadi sudah kita kasih gambaran, setelah mim ada alif ya. Jadi biasanya di Al-Quran itu di yang modern sekarang sudah tinggal dikasih seperti huruf kecil alif ya. Begitu juga bisa alif ya. Bisa juga ya Ar-Rahim, antara ha dengan mim ada ya yang sukun di situ. Maka dibaca sedikit agak panjang. Jadi bukan Ar-Rahim tapi Ar-Rahim itu ya. Bukan Ar-Rahman tapi Ar-Rahman ya. Seperti itu kurang lebih yang dimaksud dalam mat asli. Sementara mat yang ghairu asli atau mat yang bukan asli dalam istilah ulama menjelaskan masalah tajwid ya. Yakni bila huruf suatu kata diikuti sifatnya hamzah ya. Dan mat ini terbagi menjadi dua, ada muttasil dan munfasil. Ada muttasil maksudnya yang bersambung, ada yang munfasil yang terpisah. Jadi kapan alif ketemu sama hamzah ya, ada alif ketemu dengan hamzah. Sehingga alif ini sebenarnya dia berfungsi sifatnya seperti hamzah. Contoh, kalau mat yang muttasil atau nyambung, jaa, jim, alif, alif, hamzah, jaa gitu ya. Jadi alif ini dia seperti fungsinya hamzah, sehingga dibaca mat, jaa gitu ya. Sementara ya yang munfasil terpisah antara alif sama hamzah, contoh ulama memberikan gambaran inna a'tainaka. Inna a'tainaka. Inna ada alifnya, kemudian bertemu setelah itu dengan hamzah. Pakai alif juga a'tainaka gitu ya. Karena ada lagi di atas, di bawah hamzah ada alif, maka dianggap ini munfasil, seperti terpisah. Kalau tadi ja'a, kalau tulisannya itu jim, alif, langsung hamzah. Hamzah itu nggak ada penopangnya di bawah gitu ya. Maka itu dikatakan muttasil. Nah kurang lebih seperti itu. Nah kalau kita menemukan ini, maka kita membaca inna a'tainaka. Jadi ada sedikit panjang. Inna a'tainaka ya. Tentu sebagian ulama ada yang memberikan istilah harakah. Kalau ja'a tadi yang muttasil itu kurang lebih antara 4 sampai 5 harakah, bisa dibaca ja'a ya. Kalau inna a'tainaka, dari inna alifnya ke hamzanya ini antara 2 bisa sampai 6 harakah. Misal contoh inna a'tainaka ya, jadi dibaca sedikit panjang gitu ya. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi ini berhubungan dengan masalah mat. Tentu kalau kita ingin membuka pintu ini cukup panjang bahasannya karena membahas masalah tajwid secara umum, dan kami sarankan teman-teman mempelajari tajwid secara khusus ya, karena kita bukan sedang membahas itu, kita sedang membahas bahwasanya ada bacaan-bacaan dalam Al-Quran, huruf-hurufnya, kata-katanya yang perlu diperpanjang. Nah biasanya diringkaskan di Quran-Quran canggih sekarang itu, kalau Anda beli Quran dengan tajwidnya biasanya sudah dikasih seperti ada ombak ini ya.
Nah itu supaya Anda tahu ini dibaca panjang gitu ya, dibaca panjang. Atau Anda menemukan ada ya tadi, ada waw misalnya, itu sedikit dibaca panjang, tapi ya sama waw dengan alif ini dalam kondisi sukun ya. Itu sekali lagi kita bukan sedang membahas tajwid, tapi kita sedang membahas masalah matnya saja. Artinya ada sunnah Nabi SAW yaitu memperpanjang beberapa huruf-huruf Al-Quran yang harus dipanjangkan, yang ditinggalkan oleh umumnya muslimin gitu ya. Kemudian juga ada hadis ya, Ummu Salamah radhiyallahu anha dari Ibnu Jurayj dari Abdullah bin Abi Mulaika, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia mengatakan karena Rasulullah SAW yuqatti'u qira'atah yaqul alhamdulillahi rabbil alamin, berhenti, thumma yaqif ar-rahmanir rahim, thumma yaqif, kemudian beliau berhenti, wa kana yaqra'uha maliki yaumiddin. Ya, maliki yaumiddin, setelah mim ada alif dulu sedikit panjang, maliki yaumiddin gitu ya. Walaupun ini banyak qiraatnya, ada yang juga menukil maliki yaumiddin ya langsung, tapi ada yang membaca panjang, dan Allahu alam ini yang paling masyhur dalam Mushaf Utsmani, jadi dibaca panjang maliki yaumiddin dari riwayat Ummu Salamah radhiyallahu anha. Di sini yang dimaksud adalah kita masuk ke masalah wakaf, berhenti. Jadi kalau Anda lihat Al-Quran Mushaf, selalu ada tulisan angka ayat sesudahnya. Misal Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ada angka, biasanya ada angka 2 itu di surah Al-Fatihah, karena Bismillahirrahmanirrahim ayat 1-nya gitu ya. Atau kita mulai Bismillahirrahmanirrahim ayat 1, ada angka 1, berhenti dulu di situ. Kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin, angka 2, berhenti dulu. Itu namanya wakaf, berhenti pada tempatnya. Atau ada wakaf-wakaf tertentu ya, seperti contoh kalau Anda menemukan ada tulisan jim kecil, shad kecil, itu berarti Anda dianjurkan untuk berhenti baru melanjutkan bacaan gitu ya. Walaupun Anda boleh melanjutkan bacaan, dan khilaf di antara ulama apakah seseorang itu dia berhenti di setiap ayat atau dia menyambung kalau ayat tersebut punya korelasi atau hubungan dengan ayat sebelumnya. Nah, jadi dua pendapat ini, tapi tetap Syekh Albani rahimahullah dan para ulama-ulama kita itu mengatakan yang paling sesuai dengan sunnah adalah bagaimana berhenti di setiap ayat walaupun ada korelasi antara ayat 1 sama ayat sesudahnya. Nah, ini yang dimaksudkan. Dan dalam redaksi lain dikatakan bahwasanya yuqatti'u qira'atahu ayah. Rasulullah SAW memotong-motong atau mewakafkan, berhenti ya bacaan Al-Qur'annya ayat demi ayat. Ayat demi ayat. Sehingga betul-betul terbaca ya dengan tenang, dengan tartil, dan memberikan hak masing-masing daripada Al-Quran atau ayat Al-Quran. Bahkan Nabi SAW memberikan hak setiap hurufnya. Di sini ada pendapat ulama seputar hadis tentang hadis Ummu Salamah. Di sini saya tidak perlu bacakan karena ini adalah penjelasan tentang masalah sanadnya gitu ya. Tetapi kesimpulannya teman-teman sekalian dari halaman 172 dan 173 ya. Ini sebenarnya menunjukkan sampai 174 ya, menunjukkan bahwasanya bacaan tadi saya bilang kesimpulannya adalah yang paling tepat berhenti di setiap ya ayat Al-Quran. Ya, tadi sudah kami kasih contoh ya, seperti misalnya yang lain, Qul huwallahu ahad, itu ada angka di situ 1 biasanya. Allahus samad. Nah, berhenti lagi. Begitu terusnya. Jadi dilihat ada angka berarti kita berhenti. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini gambaran tentang masalah daripada mat di poin A ya, dan juga wakaf. Dan di situ kalau teman-teman pegang buku di halaman 175 ada kesimpulannya. Al-Albani rahimahullah mengatakan ini adalah termasuk amalan sunnah yang ditinggalkan oleh mayoritas qurra atau pembaca Al-Quran di masa sekarang ya. Juga termasuk kalangan selain para qurra atau pembaca Al-Quran. Di masa sekarang itu mereka jarang sekali ya membaca ayat demi ayat, berhenti gitu. Bahkan ada banyak orang menyambungnya secara langsung walaupun sebenarnya tidak masalah ya. Misalnya orang baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin gitu, dia mau berhenti atau dia mau sambung langsung ya, langsung dia baca ke Ar-Rahmanir Rahim dan seterusnya, itu juga dibolehkan. Tetapi yang sesuai dengan sunnah lebih besar pahalanya adalah bagaimana kita berhenti ya di setiap ayat.
Dan penulis juga mengatakan guru para qurra, pembaca Al-Quran, Abu Amr Ad-Dani dalam Al-Mukhtafa, ya, nama bukunya, berkata mayoritas imam ulama salaf dan para qurra masa lampau lebih menyukai membaca waqaf pada tiap-tiap ayat meskipun ayat itu saling berkaitan satu sama yang lainnya. Ya, ini kurang lebih bahasan sederhana tentang masalah mad dan waqaf yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Sekarang kita masuk ke poin B-nya, masalah tadarus Al-Quran pada malam-malam bulan Ramadan. Beranjak daripada riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dan ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana Jibril alaihi salam yalqahu kulla lailatin fi Ramadan hatta yansalikha ya'ridu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran fa idza laqiyahu Jibril alaihi salam kana ajwada bil khairi min ar-rihil mursala. Nabi SAW adalah manusia yang paling pemurah dalam hal kebaikan. Paling pemurah dalam hal kebaikan. Beliau juga manusia yang paling pemurah pada bulan Ramadan ketika ditemui oleh malaikat Jibril alaihissalam. Jibril senantiasa menemui beliau pada setiap malam bulan Ramadan hingga Ramadan itu usai. Dan beliau bertadarus Al-Quran kepadanya. Dan bila Jibril AS menemui beliau, maka beliau adalah manusia yang lebih pemurah dalam hal kebaikan daripada angin yang cepat berhembus. Hadits ini memberikan pelajaran kepada kita, pertama kedudukan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang menukil kepada kita tentang riwayat ini. Kemudian yang kedua, bagaimana sifat jud, ya, ajwad, ya, orang yang mulia sekali, ya, orang yang dermawan. Dan ini yang memotivasi kami untuk menamakan Ajwad, ya, restoran yang Allah manakan budak kami, dan PT-nya PT Ajwad Boga itu sebenarnya untuk mengenang Nabi, kosa kata ini gitu, ya. Bagaimana kita mengikuti sifat Nabi SAW, jud, ajwad, orang yang dermawan, orang yang suka berbagi. Itu sifat Nabi SAW, dan semoga Allah mudahkan kita seperti itu, ya. Karena orang yang dermawan dicintai oleh Allah, dicintai oleh manusia, ya. Sebaliknya orang yang pelit, orang yang perhitungan itu akan tidak disukai oleh Allah, dibenci. Bahkan Imam Adzabi masukkan rahimahullah dalam kategori dosa besar, dan juga manusia tidak menyukai orang yang pelit, gitu, ya. Ini adalah pelajaran kedua tentang sifat baiknya Nabi SAW, yaitu jud, dermawan, ya, dalam semua kebaikan. Pelajaran yang ketiga, bahwasanya di bulan Ramadan ditingkatkan kualitas kedermawanan itu. Dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, Nabi SAW itu dermawan sekali, tapi di Ramadan lebih dermawan lagi, ya. Di penutupan hadis ini, di endingnya dikatakan bahkan lebih dermawan dalam melakukan kebaikan, ya, lebih cepat daripada angin yang berhembus, gitu, ya. Pelajaran yang ketiga, bahwasanya Nabi SAW belajar Al-Quran dari Jibril AS, terutama di bulan Ramadan, gitu, ya. Dan ini sebenarnya yang dititik beratkan oleh penulis dari hadis ini adalah masalah Nabi SAW belajar Al-Quran di bulan Ramadan. Oleh karena itu Ramadan yang kemarin adalah bulan untuk belajar Al-Quran. Dan sekarang masanya mempraktikkan, gitu, ya. Namun tentu orang kalau kemarin belum luput, baru mendengarkan sekarang, dia tetap bisa melakukan dan mempelajari Al-Quran di waktu sekarang. Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim mengatakan, ada beberapa faedah yang dapat diambil dalam hadis ini, diantaranya anjuran untuk mempelajari Al-Quran. Imam Ibn Baz atau Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, seorang ulama Saudi yang sudah wafat, mengatakan dari hadis tersebut dapat diambil faedah pentingnya mempelajari Al-Quran, dan disunnahkan bagi seorang mukmin untuk mempelajari Al-Quran dari orang yang dapat memberikan manfaat padanya. Nabi SAW bertadarus dengan Jibril AS bertujuan untuk mendapatkan faedah atau manfaat, karena Jibril AS adalah makhluk yang datang dari sisi Allah. Malaikat yang mulia ini adalah duta antara Allah SWT dan para rasulnya. Karena itulah sudah seyogyanya bagi Jibril menyampaikan faedah ilmu atau faedah pun ilmu dari Allah kepada Nabi SAW dari segi membaca huruf-huruf Al-Quran dan dari sisi makna-maknanya yang dikehendaki oleh Allah. Atas dasar itu, apabila seseorang bertadarus mempelajari Al-Quran dengan orang yang dapat membantunya untuk memahami Al-Quran dan merapikan lafaz-lafaznya, maka memang itulah yang dituntut. Sebagaimana tadarusnya Nabi SAW bersama Jibril alaihissalam. Jadi kedatangan Jibril alaihissalam ini, ya, adalah mengingatkan kembali, meluruskan kembali huruf-hurufnya, terus menjelaskan tentang makna-makna dan tujuan-tujuan daripada ayat tersebut diturunkan, apa yang Allah inginkan, pesan Allah Subhanahu wa taala apa dalam bentuk perintah, larangan, semua itu adalah hal yang dimaksudkan.
Lalu lanjutan Syekh bin Baz mengatakan rahimahullah, adapun faedah lainnya adalah mempelajari Al-Quran pada malam hari lebih utama daripada siang hari. Karena Nabi SAW dan Jibril bertadarus saat hari sudah malam. Telah dimaklumi pula bahwa malam hari dapat membantu seseorang untuk menyatukan hati dan mengonsentrasikan antara hati dengan fikirannya ini dengan bacanya itu dengan lebih cepat. Di samping manfaat-manfaat lain yang lebih mudah didapatkan daripada pada siang hari, ya maksudnya juga ketenangan jiwa, kesiapan diri, tidak adanya aktivitas seperti siang hari gitu ya. Oleh karena itu, sholat malam itu adalah sholat membaca Al-Quran, memperbanyak bacaan Al-Quran. Dan berdasarkan hadis tersebut diketahui bahwa tadarus Al-Quran itu disyariatkan. Ya. Mempelajari bacaan-bacaannya, ya, membenarkan bacaannya. Kalau kita sekarang mungkin ilmu tajwidnya gitu ya. Tadarus sendiri itu adalah amal soleh. Bahkan meskipun ia dilakukan di luar bulan Ramadan, karena bertadarus baik pada bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, tetap ada manfaatnya. Karena Al-Quran hanya akan mendatangkan manfaat seperti tadi sudah kita sebutkan di awal pembukaan kita tentang keutamaan membaca Al-Quran. Akan jadi saksi hari kiamat, diberikan 10 pahala setiap hurufnya gitu ya. Bersama dengan para malaikat kedudukannya kalau dia mahir membaca Al-Quran, dan sekian banyak keutamaan yang sudah kita bacakan tadi. Jadi tadarus sendiri, kata penulis ya, adalah amal saleh. Bahkan meskipun ya, maaf ini masih perkataan Syekh bin Baz ya, tadarus sendiri adalah amal soleh. Bahkan meskipun ia dilakukan di luar Ramadan, karena bertadarus ya, mempelajari huruf-hurufnya, bacaannya, mempelajari makna-maknanya, baik pada bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, tetap ada manfaatnya. Apabila yang bertadarus itu lebih dari 2 orang, tidak masalah. Masing-masing dari mereka bisa mengambil faedah dari saudaranya dan memberikan motivasi kepadanya untuk rajin membaca. Tidak dapat dipungkiri bahwa bisa jadi seseorang tidak semangat belajar jika hanya seorang diri. Berbeda dengan jika belajar bersama dengan 1 orang atau banyak teman. Maka dia akan lebih termotivasi dan lebih rajin. Bersama dengan itu, dalam belajar yang demikian akan dihasilkan banyak faedah yang timbul dari diskusi dan dialog mengenai kesulitan yang mereka alami. Pada semua itu terkandung kebaikan yang banyak.